Nah, hari ini saya juga sejenak akan membahas yang sebenarnya ibu-ibu sudah tahu semuanya. Kalau mau dirindukan syurga, mau masuk syurga, apa yang harus dilakukan? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Kan tadi kita maunya syurga Firdaus, ya kan? Syurga tertinggi, syurga yang paling utama. Lalu bagaimana caranya supaya masuk syurga Firdaus? Lakukan hal-hal ini. Hal ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ibu-ibu boleh buka Qur'annya, kita baca sama-sama boleh? Atau buka handphonenya. Surah Al-Mu'minun surah ke-23 juz ke-18. Surah Al-Mu'minun surah ke-23 juz ke-18 ayat 1 sampai ayat ke-11. Kita baca sama-sama boleh? Sudah siap? Ayo, walaupun siang-siang agak ngantuk-ngantuk sedikit, tapi kita mau baca Quran hari ini. Surah Al-Mu'minun 1 sampai 11. Sudah siap ibu-ibu sekalian? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sadaqallahul Adzim. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Kita akan bahas pada hari ini mengenai orang-orang yang dirindukan surga Firdaus. Siapakah orang-orang yang dirindukan surga Firdaus itu? Kita bahas satu persatu teman-teman sekalian. Pertama, ialah orang-orang yang beruntunglah orang-orang yang beriman. Ternyata masuk surga Firdaus pertama harus adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan apa saja? Rukun iman apa saja? Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat-malaikat, kemudian beriman kepada kitab, pada rasul, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada hari kiamat, beriman. Kemudian ciri-ciri berikutnya kalau mau masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Mereka adalah orang yang senantiasa khusyuk dalam salat. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita khusyuk dalam salat? Kalau mau khusyuk dalam salat, ada seorang yang bertanya, "Ya Rasul, bagaimana caranya supaya kami bisa khusyuk dalam salat?" Kata Rasul, "Bayangkan itu salat terakhirmu. Andaikan itu salat terakhirmu. Setelah itu engkau kembali kepada Allah, pasti kita akan khusyuk dalam salat, akan sungguh-sungguh dalam salat." Betul Bu? Kita ini main-main dalam salat, nggak sungguh-sungguh dalam salat. Kenapa? Karena kita merasa masih bertemu dengan salat-salat berikutnya. Jadi nggak totalitas dalam mengerjakan salat. Tapi kalau kita tahu itu salat terakhir kita, pasti kita khusyuk dalam salat. Termasuk cara khusyuk dalam salat adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati. Jadi ketika kita salat, kita hadirkan hati kita. Termasuk juga kalau ingin khusyuk dalam salat, memahami bacaan-bacaan salat. Makanya orang Islam itu setidaknya paham dengan apa yang kau baca dalam salat. Ibu-ibu kalau duduk lagi salat, ibu-ibu katakan apa? Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa artinya itu? Apakah semua sudah tahu apa artinya? Puluhan salat kita
baca itu. Namun sebagian orang tak tahu juga artinya apa. Bagaimana kita bisa menghayati salat kita kalau kita sendiri tak tahu apa maknanya? Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, tutupi aibku, angkat derajatku, wajibni warfa'ni warzuqni, berikan rezeki kepadaku, berikan petunjuk kepadaku, berikan kesehatan kepadaku, ampuni aku, maafkan aku ya Rabb. Itu doanya. Jadi kalau kita mau khusyuk dalam salat, tidak hanya sekedar kita menganggap itu salat terakhir, seolah-olah kita tidak bertemu dengan salat berikutnya kita paham dengan bacaan salat kita, berikutnya kita menghadirkan hati ketika salat, ya. Kemudian kita tenang dalam gerakan. Itu yang membuat kita khusyuk dalam salat. Berikutnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada gunanya. Ternyata ciri-ciri orang saleh, orang beriman yang masuk surga Firdaus ialah mereka menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Mereka nggak mau terlibat dalam sebuah perkataan dan perbuatan yang nggak ada faedahnya, nggak ada kebaikannya. Mereka meninggalkan perkara yang sia-sia. Jadi kita tahu dalam sebuah perkumpulan ada namanya majelis ilmu, majelis yang bermanfaat. Tapi ada orang yang kumpul-kumpulnya itu banyak bicara mengenai keburukan orang lain. Ada ya Bu, teman-teman semua? Ketika kumpul-kumpul ghibah, membicarakan orang lain. Ternyata bukan majelis ilmu, majelis ghibah. Tetangga kita baru beli mobil baru, dari mana dia dapat duit? Kepo aja Ibu, mungkin aja dia kerja di rumah, sekarang zaman canggih kerja di rumah, walaupun nggak keluar-keluar bisa dapat duit. Adik saya Ria Ricis kerjanya di rumah Bu, jadi YouTuber, dapat duit juga gitu ya. Tetangga beli AC dia kepanasan, tetangga beli kulkas dia kepanasan juga ya. Kita sejatinya harusnya senang melihat orang lain senang, bukan sedih melihat orang lain senang. Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah, dengki namanya. Jadi kembali lagi, ternyata orang-orang yang beriman, ciri-cirinya ketika dia masuk surga Firdaus, dia pasti adalah orang yang menjauhkan diri dari perkataan yang tidak ada gunanya. Gak mau dia kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, gak ada manfaatnya. Gak mau dia. Dia mau berkumpul bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang kalau bicara penuh dengan manfaat. Kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Kemudian dia menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak ada gunanya, perbuatan yang sia-sia. Buka puasa bersama, bukber. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau bukbernya tiap hari sampai meninggalkan tarawih, banyak mudaratnya. Di dalam bukber itu sampai malam ya, banyak bincang-bincang kesana kemari, ngalor ngidul, padahal semua orang sedang tarawih. Boleh bukber, buka puasa bersama, boleh untuk menjalin silaturahmi, menjalin ukhuwah Islamiyah, menjalin persahabatan, tapi tidak juga setiap hari. Dan sampai engkau sampai lelah sehingga tidak melakukan tarawih. Menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak ada gunanya. Saya baru lihat video beberapa minggu yang lalu, ada yang bertanya, menurut kamu, pembicaraan anak-anak muda, teman-teman itu kita tuh harus milih-milih teman gak sih? Kemudian anak muda satu lagi menjawab, ya harus. Kita harus pilih-pilih teman. Zaman sekarang nggak pilih-pilih teman bahaya. Kata beliau, ya nggak boleh pilih-pilih itu, nggak boleh pilih-pilih berbuat baik pada siapapun. Namun kalau berteman ya harus pilih-pilih katanya. Ini senada dengan pesan Rasulullah. Kalau engkau berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya. Kalau berteman dengan penjual pandai besi, kecipratan baunya, kecipratan apinya. Jadi orang yang mau surga Firdaus, pasti dia akan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang nggak ada manfaatnya, perkataan yang nggak ada manfaatnya, apalagi yang sudah jelas-jelas banyak dosanya. Nggak mau dia buang-buang waktu bagi dirinya. Ada ibu-ibu yang hobinya tawaf di mall pagi sampai malam, ya, tawaf dan sa'i di mall, gitu ya. Dari pagi sampai malam, kebahagiaanku adalah di mall. Boleh kok ke mall, tapi kan nggak juga pagi sampai malam. Meninggalkan rumah, meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak, keluyuran terlalu banyak di luar rumah. Masih banyak tanggunganmu yang harus kau lakukan di dalam rumah misalnya. Jadi orang-orang yang mengharapkan surga Firdaus, mereka adalah orang yang sangat terjaga. Mereka pandai memilih. Mana yang aku harus bersama dengan kelompok itu, aku akan bersama dengan mereka. Mana yang aku harus saatnya menjauh, aku menjauh. Seperti itu teman-teman sekalian, ya. Jadi menjauhkan diri dari perkataan yang sia-sia, dari perbuatan yang sia-sia. Rasulullah itu di masa mudanya pernah ingin menghadiri satu acara hiburan. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Muhammad dengan cara menidurkan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tidak pergi ke tempat itu, Allah selamatkan dia. Begitu pula dengan kita, hendaklah kita wahai ibu atau ayah, kadang-kadang kita punya anak-anak muda,
Ada ibu dan ayah mengatakan begini, nak malam minggu nak, nggak jalan sama pacarmu nak. Bagaimana mungkin ada seorang ibu dan ayah berkata seperti itu, menjerumuskan anak-anak kita menuju ke lubang zina. Zina itu kan nggak langsung tiba-tiba zina. Makanya Allah katakan wala taqrabu zina. Allah katakan bukan jangan berzina, Allah katakan jangan dekati zina. Nanti lama-lama baru ujungnya kepada kemaluan. Tapi sebelum kepada kemaluan kan lihat-lihat dulu, menyentuh dulu, saling bercengkrama dulu. Jadi ada orang tua yang justru menjerumuskan anaknya dengan mengatakan, mana pacarmu nak? Sudah berumur segini tidak ada pacar. Padahal Allah katakan wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Jadi kembali lagi, kalau ingin surga Firdaus, yang ketiga adalah menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Keempat, dikatakan dan orang-orang yang menunaikan zakat, ya. Yakni orang-orang yang apa? Menunaikan zakat yakni bagian harta yang wajib dikeluarkan. Tujuannya untuk mensucikan jiwa mereka, ya. Mensucikan jiwa-jiwa. Termasuk zakat fitrah nanti yang akan kita bayar sebelum salat Id. Itu untuk menambal kekurangan-kekurangan kita ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan. Untuk memberi makan pada orang miskin, untuk mensucikan diri kita, teman-teman sekalian, ya. Jadi menunaikan zakat. Termasuk di dalamnya zakat tentu berbeda dengan sedekah dan infak. Kalau sedekah, kalau zakat itu ada menerima zakat orang-orang tertentu, yang berzakat pun orang-orang yang mampu. Namun kalau sedekah atau infak silakan berikan kebaikan kepada banyak orang. Jadi kalau engkau mau dirindui oleh surga Firdaus, tidak hanya sekedar zakat bagi orang yang mampu tentu saja, namun juga adalah engkau gemar berinfak, gemar bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak tidak harus orang-orang yang mampu, namun orang-orang yang mau. Banyak kok orang kaya raya tapi pelitnya minta ampun, beli tas mahal-mahal bisa. Giliran sedekah pelit sekali. Berhitung dia kalau sedekah dengan harta sisa. Giliran beli barang-barang yang mewah gampang, giliran untuk sedekah pelit sekali. Namun banyak sekali orang-orang yang tidak mampu, justru dia mau dalam bersedekah. Dia dalam keadaan sempit tapi dia bersedekah, Masya Allah. Allah nggak nilai berapa jumlahnya. Allah nilai keikhlasanmu dalam bersedekah di jalan Allah. Hidup ini tidak melulu soal diri sendiri. Hidup ini kita berdampingan dengan orang lain. Semakin dermawan engkau dan lillah kau lakukan karena Allah, semakin kau dicintai oleh sesama manusia lainnya. Tapi kalau engkau kaya raya, pelit, kau dibenci oleh orang-orang lain. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi kalau mau surga Firdaus adalah menunaikan zakat. Silakan menunaikan sedekah, menunaikan infak. Berikutnya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Mau jadi orang yang masuk surga Firdaus, dirindukan surga, yakni menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri dan budaknya. Maknanya adalah jangan berzina, ya, jangan mendekati zina. Ada seorang yang bercerita, dia ini penghafal Quran, ibu sekalian. Namun ketika masa mudanya dia pernah mendapatkan korban tindakan asusila. Semenjak kejadian itu dia tak pernah bisa berhenti untuk melihat tayangan pornografi. Padahal dia menghafalkan Quran, dia tinggal di pondok. Maka kemudian apa yang dia lakukan? Setiap kali dia ingat kejadian dia dilakukan hal-hal buruk di masa kecilnya dan dia tonton video-video itu, ya. Kemudian pada akhirnya dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa handphone itu racun baginya, sehingga dia tidak mau punya handphone lagi, ya. Karena handphone itu racun, dia jadi mudah untuk mendownload atau untuk ngelihat sesuatu di handphone tersebut. Dia berusaha untuk menjaga dirinya dengan tidak mendekati zina. Maka di sini dikatakan yang kelima, menjaga kemaluannya. Menjaga diri dari mendekati zina. Mata memandang kepada yang dibenci oleh Allah adalah mendekati zina. Tangan memegang kepada yang bukan mahram adalah mendekati zina. Kaki melangkah kepada tempat-tempat yang Allah haramkan dengan orang lain yang ajnabi, yang asing, itu mendekati zina. Dan ujung-ujungnya nanti kepada kemaluanmu itu. Oleh karena itu, ciri orang-orang yang merindukan surga Firdaus, dia akan menjaga kemaluannya. Dia akan betul-betul menjaga kesucian dirinya dengan cara tidak mendekati zina. Makanya para gadis, kalau di sini ada gadis, jangan pacaran-pacaran teman-teman semua. Anak-anak, ibu-ibu atau ayah yang punya anak-anak gadis, jangan biarkan mereka pacaran. Sebagaimana engkau di waktu muda mengetahui kalau pacaran itu melakukan aktivitas yang buruk di dalamnya, maka jangan kita lakukan itu pada anak-anak kita. Anak-anak kita biar dia suci, dia bersih, dia terjaga kemuliaan dirinya dengan tidak berpacaran. Apapun itu alasannya. Kalau sudah berdua, nanti pasti akan masuk kepada yang lebih lagi daripada itu. Karena syaitan tidak akan mengatakan berzina sekarang, nggak mungkin. Syaitan akan mengatakan ketemu dulu sekarang, berdua dulu sekarang, saling memuji dulu sekarang, saling curhat-curhatan dulu sekarang, saling menyentuh dan seterusnya.
Ya, jadi hati-hati dengan itu. Kemudian yang keenam, kalau mau masuk surga Firdaus adalah dikatakan apa? Dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Orang-orang yang senantiasa memelihara amanah yang diberikan kepadanya dan memelihara janjinya. Sebelum kita lahir di dunia ini, kita sudah masuk alam rahim dan alam ruh. Pada saat di alam ruh, Allah Subhanahu wa taala sudah minta kita berjanji. Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Benarkah kami ini Tuhanmu? Maka kita berkata, "Bala syahidina." Benar ya Allah, kami bersaksi. Jadi di alam ruh kita sudah berjanji kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan kita, teman-teman semua. Maka ketika kita lahir di muka bumi ini dengan begitu banyak kehidupan sana kemari, maka kadang-kadang kita lupa Allah itu Tuhan kita. Allah itu tempat kita bersandar. Allah itu tempat kita memohon pertolongan. Kita lupa kadang-kadang. Kita sibuk dengan dunia, kita minta tolong terus kepada orang, kita bergantung kepada orang. Kita lupa bahwa kita sudah berjanji kepada Allah bahwa Allah adalah tempat bersandar, tempat memohon pertolongan. Allah satu-satunya tempat untuk kita berlindung dari berbagai macam keburukan dan kejahatan. Allah Subhanahu wa taala yang sudah meminta perjanjian atas diri kita. Jadi orang-orang yang mau dirindukan oleh surga Firdaus, yakni orang-orang yang memelihara janjinya. Janji ketika dulu di alam ruh, janji pada saat kita hidup di dunia. Kita ini punya banyak janji kan? Kadang-kadang ada jabatan-jabatan tertentu yang diamanahkan oleh manusia kepada diri kita. Maka pegang amanah itu dengan sebaik-baiknya. Laksanakan tugas itu untuk mendekatkan orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu diberikan amanah anak-anak. Bapak diberikan amanah anak-anak, jaga anak itu dengan sebaiknya. Jadi anak-anak itu menjadi jundullah, pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Jaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, maka itulah ciri dari orang-orang yang dirindukan oleh surga Firdaus. Mereka memegang amanah dan janjinya. Karena sifat orang munafik itu ketika diberi amanah dia berkhianat, ketika berjanji dia mengingkari. Maka orang munafik itu lawannya adalah orang-orang beriman yang kalau diberi amanah dia pegang betul-betul, kalau dia berjanji dia penuhi betul-betul. Ketujuh, ciri orang beriman yang dirindukan surga Firdaus apa? Kalau tadi diawali juga dengan beriman dan salat yang khusyuk, ternyata yang ketujuh juga adalah ditutup dengan salat. Juga serta orang-orang yang memelihara salatnya, ya, memelihara salatnya, masya Allah. Maka orang-orang yang melakukan hal ini disebutkan sebagai apa? Ayat ke-10 dan 11 disebutkan, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. yakni mereka adalah orang-orang yang mendapatkan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Mari kita review sedikit Ibu sekalian dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Tadi kita sudah sama-sama bahas kalau ingin jadi orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, pertama syaratnya adalah dia harus beriman. Kedua, dia orang yang khusyuk dalam salatnya. Ketiga, dia orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada gunanya. Yang keempat, mereka orang-orang yang gemar menunaikan zakat. Kemudian yang kelima, mereka orang-orang yang menjaga kemaluannya. Yang keenam adalah mereka orang-orang yang memegang amanah dan janji-janjinya. Dan ketujuh, mereka adalah orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Orang-orang seperti ini akan mendapatkan surga Firdaus. Tadi kan kita mau berdoa, doanya surga Firdaus, ya kan? Surga Firdaus yang mana kita kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebenarnya apa yang saya sampaikan sudah kita usahakan untuk kita lakukan sehari-hari. Namun kadang-kadang kita ini malas, kadang-kadang kita ini lupa, kadang-kadang kita ini lalai. Maka Rasul mengajarkan doa istiqamah. Apa doa istiqamahnya Rasul? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita doa sama Allah, ya Allah jangan kau kembalikan kami kepada kehidupan yang kemarin yang penuh dosa, penuh maksiat, penuh salah, penuh ketidaktahuan setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Jadi doa terus menerus. Sebagaimana teman-teman semua berdoa kalau lagi salat kan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Jadi orang baik itu tak mudah Ibu sekalian. Kenapa? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
syaitan dari kalangan jin dan manusia akan membisik-bisikkan was-was kepada kita. Artinya, syaitan dari kalangan jin dan manusia akan senantiasa mengajak kita pada keburukan. Jadi kalau manusia-manusia yang mengajak kita kepada keburukan namanya adalah syaitan. Ibu yang bilang ya, apa saya yang bilang? Syaitan itu ada dari kalangan jin dan manusia. Jadi kalau kita ketemu, ayo kita korupsi, ayo kita ambil harta orang lain, ayo kita melakukan ini dengan kecurangan, itu syaitan berwujud manusia. Makanya Masya Allah, bulan suci Ramadan ini syahrul tarbiyah, bulannya pendidikan. Pendidikan untuk kita jadi orang yang bertakwa. Tadi sudah dibacakan ayatnya oleh Maryam. Orang bertakwa itu adalah berusaha sekuat tenaga, apapun yang Allah perintahkan dia mau berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Yang Allah larang dia takut untuk melakukannya. Makanya ada perbedaan orang-orang salih, orang-orang bertakwa beriman dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Orang-orang salih ketika dia buat dosa dia takut luar biasa. Seolah-olah seperti dia berdiri di bawah gunung yang sangat besar yang siap menghancurkan dirinya. Diperumpamaan dengan gunung, bukan rumah. Kalau rumah yang hancur kita bisa selamat. Tapi kalau gunung yang menghancurkan kita nggak selamat. Maka orang beriman kalau buat dosa dia takut seperti seolah-olah gunung siap menghancurkan dirinya. Namun orang yang durhaka kepada Allah, dia menganggap dosa itu seperti lalat yang menempel di hidungnya yang dia bisa usir begitu saja. Maka kita ingin bulan suci Ramadan momentum kita untuk menjadi orang-orang bertakwa. Makanya kata Rasul, celakalah bagi orang-orang yang berlalu bulan suci Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang-orang ini. Celaka orang yang masih meneruskan maksiatnya. Celaka orang-orang yang masih belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Celaka bagi orang-orang yang belum totalitas beramal salih. Semua orang puasa, semua orang tadarus Quran sudah khatam sekian kali. Semua orang qiyamul lail dengan tarawih, dia juga sudah di depan matanya diberikan contoh seperti itu, masih saja malas. Maka kalau di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan, apalagi di bulan-bulan yang lain, susah sekali. Oleh karena itu, hari ini kita sudah bahas bersama-sama mengenai orang-orang yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat sebagai tambahan ya. Dalam surah Qaf ayat 31 sampai 35 saya baca lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan didekatkanlah syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yakni kepada setiap hamba Allah yang selalu kembali kepada Allah. Kemudian orang-orang yang memelihara semua peraturan-peraturan Allah, dan orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya yang pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Wah, dalam surah Qaf ayat 31 sampai 35 di sini terlihat nih ciri-ciri orang yang masuk surga, orang-orang yang punya sifat-sifat awab, yakni orang yang selalu kembali kepada Allah. Dia buat dosa dia kembali kepada Allah, dia buat dosa dia kembali kepada Allah. Kemudian orang yang hafidh, selalu memelihara aturan Allah. Ketiga, orang yang takut kepada Allah, kalau buat dosa takut kepada Allah. Keempat, orang yang datang dengan hati yang munib, dengan hati yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Orang-orang inilah yang disebut sebagai orang-orang yang masuk atau didekatkan ke syurganya Allah Subhanahu wa taala.